Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Di Amerika sini sangat banyak tersedia jasa penyewaan ruangan yang biasanya dijadikan gudang penyimpanan untuk barang-barang pribadi maupun rumah tangga. Tren ini terjadi karena kaum milenial cenderung menyukai untuk tinggal di daerah yang ramai seperti pada kota-kota besar Amerika Serikat. Usaha-usaha kecil dan bisnis startup juga membutuhkan ruangan untuk penyimpanan inventory mereka yang berlebih. Generasi baby boomer seperti angkatan orang tua kita atau kakek kita, itu juga membutuhkan ruangan untuk menyimpan tumpukan koleksi barang-barang kenangan yang dikumpulkannya semasa hidup. Di sisi lain, arsitektur hunian di kota-kota besar Amerika Serikat umumnya tidak mendukung situasi ini. Kebanyakan masyarakat Amerika yang tinggal di kota besar lebih memilih hunian jenis apartemen atau kondominium yang memiliki space tidak terlalu besar. Karena memang jenis rumah tapak ataupun townhouse di Amerika Serikat sini bisa terbilang sangat mahal. Situasi dan kondisi ini membuat marak jenis usaha jasa penyewaan ruangan di kota-kota besar Amerika Serikat. Di video ini, saya akan berbagi cerita bagaimana cara menggunakan jasa penyewaan ruangan dan seperti apa sih bentuk bangunan gudang penyimpanan di Amerika Serikat itu. Jangan lupa subscribe, tonton terus videonya sampai akhir. Berbeda halnya dengan di Indonesia, masyarakat kota besar Amerika Serikat mayoritas memilih tinggal di apartemen atau kondominium. Kalau dari 10 orang sampling secara acak di Jakarta kita tanyakan kepada mereka di mana mereka tinggal, mungkin 8-9 orang akan menjawab mereka tinggal di hunian rumah tapak. Masih sangat sedikit rasio orang yang tinggal di apartemen ataupun rusun dibandingkan dengan total penduduk yang ada di Jakarta. Tapi tidak halnya dengan di Amerika. Harga rumah tapak di sini sangat mahal jika dibandingkan dengan unit apartemen yang memiliki space sangat terbatas. Sehingga banyak dari mereka yang membutuhkan ruangan untuk disewa sebagai tempat penyimpanan barang-barang pribadi yang belum atau jarang dipakai serta memakan tempat. Buat mereka yang pindah atau tugas keluar kota untuk waktu yang cukup panjang, ini akan lebih efisien jika semua perlengkapan rumah tangganya disimpan di gudang penyewaan daripada harus membayar sewa apartemen dengan biaya sekurangnya 25 juta per bulan dan tidak dihuni selama beberapa bulan hanya untuk menyimpan barang-barang perlengkapan rumah tangga mereka. Bahkan tidak jarang dari mereka yang keluar kota untuk waktu yang cukup lama itu hanya menyewa ruangan untuk menitipkan mobilnya daripada diparkir di jalanan berminggu-minggu. Perlengkapan musim dingin seperti baju hangat, peralatan ski, dan sebagainya yang hanya digunakan beberapa bulan saja selama musim dingin akan sangat memakan tempat jika harus ditumpuk di apartemen. Ada cukup banyak perusahaan jasa sewa ruangan penyimpanan di Amerika, antara lain Public Storage, CubeSmart, MaxSpace, Self Storage, Life Storage, U-Haul, dan masih banyak lagi yang lainnya yang jika Anda mau cari dan browsing reviewnya di internet itu akan banyak ditemukan. Harga dan fasilitas yang ditawarkannya pun bervariasi satu dengan lainnya. Saya membutuhkan ruangan penyimpanan ini karena cukup banyak perlengkapan pribadi dan rumah tangga yang belum digunakan selama musim dingin dan selama saya belum mendapatkan lokasi yang betul-betul klik untuk membeli rumah atau apartemen. Karena membeli rumah itu adalah suatu keputusan yang signifikan. Kalau kita sudah terlanjur beli,
Itu artinya sulit untuk berpindah aktivitas ke lokasi yang jauh dari lokasi rumah atau apartemen tersebut nantinya. Barang-barang yang saya titipkan sebetulnya sudah saya masukkan ke beberapa koper yang diangkut menggunakan jasa ekspedisi saat pindah dari Baltimore ke Boston sini beberapa hari lalu. Ada 10 koper yang saya kirimkan dari Baltimore pada tanggal 2 Desember lalu dan dijadwalkan tiba di Boston sini paling cepat tanggal 6 Desember. Nah, ini kopernya yang dikirim melalui jasa luggage to ship bekerja sama dengan FedEx. Sudah saya terima tanggal 6 sekitar jam 11. Tapi dari 10 koper ternyata dikirimnya parsial, baru saya terima 7. Dan dari 7 koper tersebut 4 sudah saya masukkan ke mobil untuk saya taruh nanti di public storage atau gudang penyimpanan yang saya sewa, dan ini adalah 3-nya. Kondisinya kalau Anda bisa lihat di sini ya, kalau hardcase seperti ini rusak nih, lihat. Mungkin dibanting-banting ya. Jadi yang hardcase ini rusak, tapi dalamnya saya lihat aman ya. Nah, ini juga hardcase ya. Ini juga penyok ya, rusak ya. Sementara kalau yang modelnya seperti ini, hardcase tapi modelnya bisa agak lentur seperti ini tidak mengalami masalah. Kemudian yang di mobil ada satu pegangannya ini patah ya. Jadi salah saya sih kalau yang ini ya. Saya lupa, harusnya pada saat pengiriman ini di lakban ya, supaya ini tidak ditarik keluar oleh petugas atau selama pengiriman. Dan saya pikir tadinya aman-aman saja, ternyata memang betul patah ini yang satu di mobil sana. Dan satu lagi kondisinya untuk koper yang seperti ini ada di mobil juga. Saya gemboknya seperti ini, tapi bukan yang ini ya, warnanya hijau kalau saya tidak salah. Tapi saya lihat sudah tidak ada gemboknya. Tapi alhamdulillah sih isinya, karena hanya baju-baju biasa, tidak ada yang hilang sih isinya. Nah, inilah kondisinya. Jadi masih ada 3 lagi. Akan saya cek kira-kira kapan sampainya ke tempat saya ini. Biar nanti sesudah tiba di sini akan saya kirim ke gudang untuk dititipkan di gudang penyewaan sana. Seharusnya jadwalnya tanggal 6 hari ini, dan diperkirakan biasanya terlambat 2-3 hari. Tapi alhamdulillah yang 7 justru datang tepat waktu jam 11 tadi pagi. Sementara saya tiba di Boston ini hari Sabtu kemarin, tanggal 4, sekitar jam 6 sore atau jam 5 sore, sudah maghrib. Untuk mengecek status pengiriman dan status keberadaan koper kita buka websitenya Luggage to Ship. Kemudian kita login, karena pada saat kita kemarin pesan ekspedisi ini, kita membuat akun di sini. Kita login. Nah, ini adalah 10 koper yang sudah kita titipkan melalui jasa luggage to ship untuk dikirim dari Baltimore ke Boston, bekerjasama dengan FedEx. Kalau kita mau mengecek barang-barang yang dalam proses pengiriman, itu kita tinggal klik di sini. Ini ada nomor order kita, statusnya masih in transit, artinya belum semua selesai dikirim. Kita klik di sini. Nah, ini adalah pesanan kita ya, mulai dari alamat, kemudian destinasinya, asuransi, kemudian ini yang kemarin saya bayarkan 452, 402 berupa biaya pengirimannya, sedangkan 50-nya adalah pick up. Kemungkinan itu satu kopernya $5, karena ada 10 koper di pick up, jadi $50 ya. Dan ini kalau kita mau track koper-koper kita. Yang belum saya terima itu koper nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Yang lainnya sudah diterima. Kita coba lihat yang nomor 2 dulu ya. Nah, ini tampilan kalau sudah diterima ya. Jadi si FedEx itu terima informasi tentang pengiriman dari luggage to ship itu tanggal 28.
kemudian tanggal 2 di pick up, langsung ditransitkan di Sparrow Point, dan ini originnya adalah di Sparrow Point, FedEx yang kemarin menjemput koper saya. Dari Sparrow Point, besokannya dia kirim ke Middletown, ya. Jadi baru tanggal 4 nih dikirim. Jadi pada saat pick up sudah sore, tanggal 3 masih di Sparrow Point, tanggal 4-nya baru dikirim ke Middletown. Dari Middletown dia kirim ke Massachusetts, ya. Massachusetts ini udah dekat dengan Boston sebetulnya, ini di Quincy. Nah, dari Quincy ini dia kirim ke alamat saya di Dorchester Center, Massachusetts. Ini adalah status kalau sudah deliver. Sementara kalau yang belum deliver, koper nomor 1 misalnya, statusnya masih di Sparrow Point ya, per tanggal 3 ya. Belum ada update lagi nih, tanggal 4-nya belum ada update lagi. Tanggal 5 kan hari Minggu ya. Nah, kemungkinan tanggal 4-nya masih di Middletown atau mungkin sudah di Quincy. Saya tidak tahu ini kapan akan sampainya, saya hanya bisa monitor dari sini. Begitu juga dengan koper nomor 4 ya, ini juga belum diterima nih. Ya, statusnya ada di Middletown, jadi seperti tercecer ya, terpisah ya. Koper nomor 1 tadi masih di Sparrow Point, koper nomor 4 sudah di Middletown, jadi sudah berangkat ya. Sementara koper nomor 3 malah sudah di Quincy ya. Tapi ini per tanggal 6 ya, tanggal-tanggalnya beda. Kemungkinan memang sudah berangkat semua dari ke Middle Point pada tanggal 4, tapi kok belum diupdate datanya mungkin pada saat tanggal 6 ini. Yang jelas sampai hari ini saya belum menerima 3 koper, nomor 1, nomor 3, nomor 4 ini. Sementara koper-koper lainnya sudah saya terima. Misalnya saya ambil lihat nomor yang 10, ini sudah saya terima, statusnya seperti ini. Nah, ini adalah cara kita men-tracking koper-koper kita. Kalau kita masih ragu keberadaan koper kita bisa chat dengan Luggage to Ship untuk menanyakan status koper kita. Tapi biasanya dia juga akan memberikan informasi yang sama dengan apa yang kita lihat di website ini. Nah, ini adalah koper yang ke-10 ya. Akhirnya tiba juga hari ini, tanggal 13 Desember, hari Senin. Terlambat 1 minggu. 7 koper datang sesuai jadwal tanggal 6 Desember minggu lalu, kemudian 2 koper berikutnya keesokan harinya, dan ini koper yang terakhir baru tiba hari ini tanggal 13 Desember. Hari Sabtu kemarin petugas Luggage to Ship sempat email ke saya untuk menanyakan data-data tentang koper yang ke-10 ini, mulai dari warnanya, mereknya, kemudian track numbernya, dan isinya. Kelihatannya mereka akan bersiap-siap untuk melakukan klaim kehilangan ke FedEx. Dan alhamdulillah karena memang saya membuat dokumentasi foto dari setiap koper sebelum pengiriman, dengan mudah informasi itu saya berikan. Dan hari Minggu kemarin, kelihatannya FedEx datang ke tempat saya, tapi saya tidak di tempat. Setiap koper yang dikirim, saya mintakan agar diserahkan pada saat ada orang di rumah. Karena ada catatan seperti itu, sehingga petugas FedEx memberi stiker atau label yang ditempel di pintu rumah yang menginformasikan kalau mereka datang ke sini tapi tidak ada orang, dan membuat pesan kalau saya mau koper bisa ditinggal di depan rumah dan menandatangani stiker tersebut. Dengan catatan kalau terjadi kerusakan atau kehilangan setelah koper tiba di rumah tanpa ada yang menerima, mereka tidak bertanggung jawab. Kondisinya ada seperti ini ya. Plastik wrappingnya masih boleh dibilang tidak dibuka ya, walaupun ada sobek sana sini, tapi kopernya utuh tidak dibuka. Pegangan tangannya rusak lagi ya. Ini tidak bisa ditutup ya. Ini juga salah saya. Seharusnya ini saya lakbat di sini supaya pegangan tangan ini tidak ditarik keluar saat pengiriman oleh petugas. Kemudian juga di bawah sini, ini seharusnya koper ini ada rodanya, tapi rodanya udah rusak ya. Koper roda 2 ini. Secara umum, Luggage to Ship
masih oke kalau menurut saya. Hanya Anda berhati-hati dalam mempersiapkan barang yang Anda kirim melalui jasa FedEx, karena Luggage to Ship bekerja sama dengan FedEx. Tidak menggunakan koper yang hard case, tapi cukup yang agak fleksibel seperti ini, dan pegangan tangannya sebaiknya dilakban. Tidak mengirim koper yang terlalu bagus, karena tidak menjamin akan Anda terima dengan baik tanpa ada kerusakan. Hari ini saya akan simpan beberapa koper yang sudah tiba di Boston sini ke gudang penyimpanan yang sudah saya sewa sebelumnya secara online saat masih di Baltimore minggu lalu. Perusahaan yang menyediakan jasa gudang penyimpanan di Amerika ini cukup banyak. Salah satu yang terbesar adalah Public Storage yang lokasinya cukup banyak tersebar di berbagai negara bagian Amerika Serikat. Saya gunakan Public Storage ini untuk menitipkan beberapa barang saya yang belum saya gunakan selama saya masih menyewa apartemen di Boston ini. Cara menyewa di Public Storage cukup mudah. Bisa dilakukan secara online dari manapun Anda berada. Website yang digunakan adalah publicstorage.com. Buka websitenya, tampilannya adalah seperti ini. Anda lalu pilih menu Find Unit, lalu masukkan gudang di kota mana yang akan Anda pilih, atau Anda juga bisa masukkan zip code tempat Anda tinggal, sehingga Anda akan diberikan daftar gudang-gudang yang berada di sekitar tempat Anda tinggal. Misalnya saya masukkan lokasinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah daftar gudang-gudang yang berada di sekitar kode pos 02124, atau kalau dilihat di peta akan ada di sini. Anda bisa pilih salah satu di antara gudang-gudang ini. Anda bisa mencari gudang yang dekat dengan lokasi Anda, atau Anda bisa juga mencari sesuai dengan harga yang Anda inginkan, sesuai dengan budget yang Anda sediakan. Karena toh pada dasarnya Anda tidak akan setiap hari mengunjungi gudang ini, mungkin sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali baru Anda mengunjungi gudang ini. Hanya pada saat pertama Anda meletakkan barang-barang, menyimpan barang-barang di sana, dan pada saat Anda check out, mengeluarkan barang-barang dari gudang tersebut. Misalkan saya akan mencari berdasarkan harga termurah dan ukuran yang sesuai dengan saya inginkan. Untuk koper 10 buah koper kurang lebih gudang yang saya perlukan ukurannya adalah 5 feet kali 5 feet atau sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, contohnya ini 5 feet kali 5 feet, lokasinya ada di Weymouth, harganya adalah $53 per bulan. Kita coba lihat di bawah apa masih ada yang murah. Nah, ini ada yang lebih murah lagi, 5 feet kali 5 feet, $37 per bulan, lokasi yang di Everett. Lalu Anda hold. Nah, Anda punya waktu 3 menit. Pada saat 3 menit ini Anda harus mengisi ini data semua, ya. Nama awal, nama akhir, kemudian alamat email Anda, kemudian tanggal pindahnya tanggal berapa. Ya. Anda bisa pilih dari tanggal 6 sampai tanggal 20 mulai pindahnya kalau secara online. Tapi kalau Anda mau pindah tanggal 21 atau 24 atau 26, maka ini belum bisa dilakukan dengan cara e-rental. Jadi harus menunggu, mungkin besok baru Anda hold gudang tersebut. Kita coba lihat lagi yang lain. Data yang harus diisikan adalah nomor telepon, nomor handphone Anda, masukkan di sini karena nanti semua informasi akan dikirimkan melalui handphone ini. Lalu bisa Anda centang ini teks, Anda akan di SMS tentang segala macam informasi Anda. Kalau Anda ingin dekat dengan lift, Anda bisa centang ini, ada tambahan biaya $12 per bulan. Kalau semua informasi ini sudah terisi, Anda hold, maka harga yang Anda dapatkan adalah $37 per bulan. Jadi waktu Anda menghold unit ini hanya 3 menit, dan sekarang hanya tinggal 1,5 menit lagi. Pada saat Anda sudah menghold unit tersebut, maka Anda akan menerima SMS berupa konfirmasi, dan ada nomor konfirmasinya di sana yang mengatakan bahwa Anda sudah menghold unit tersebut dengan harga seperti tertulis di layar ini. Harga ini akan mengikat, dan Anda bisa confirm atau melakukan reservasi nanti.
mungkin 2 hari, 3 hari, atau 4 hari sebelum tanggal move in ini. Jadi pada saat kita hold, tidak ada biaya yang dikenakan. Keuntungan hold adalah harganya akan kita lock, kemudian kita tidak ada kewajiban untuk menyewa, kemudian biaya sewanya ini adalah mengikat untuk bulan per bulannya dan tidak perlu kartu kredit apapun. Oke. Kalau misalnya sudah di hold dan sudah reservasi, maka Anda akan terima SMS yang berikutnya bahwa reservasi Anda untuk gudang ini sudah dilakukan dan Anda bisa pindah sesuai dengan tanggal yang Anda inginkan. Pada awal tanggal periode sewa yang sudah kita tentukan, kita akan terima SMS dari public storage kalau gudang yang kita pesan sudah bisa digunakan. Biasanya tengah malam, saya terima SMS-nya jam 1 malam. Di SMS tersebut juga akan diinformasikan nomor ruangan yang kita sewa, ada di lantai berapa, dan termasuk kode akses untuk masuk ke gudang. Ada juga link panduan cara masuk ke gudang tersebut dan link untuk download aplikasi. Di dalam aplikasi itu nantinya sudah ada data kita, periode sewa, serta berbagai informasi lainnya yang terkait dengan ruangan penyimpanan yang kita sewa. Dengan aplikasi itu juga kita bisa masuk ke gerbang utama gudang penyimpanan hanya dengan akses lewat handphone. Dan hari ini saya akan menyimpan beberapa koper yang isinya belum akan saya gunakan dulu ke lokasi penyimpanan yang sudah saya sewa di public storage. In 800 feet, turn right. In 600 feet, turn right onto Washington Street. Your destination is on the Public right. storage-nya ya, di sebelah kanan. Udah sampai kita. Itu gedungnya, ada beberapa lantai storage-nya itu. Nah, di sini kita bisa buka aplikasinya, lalu pilih akses di sana. Nanti dia akan mendetek handphone kita dan kita tinggal klik open agar akan terbuka otomatis seperti itu. Nah, ini pagar ini harusnya tertutup juga, kita bukanya harus pakai pin. Tapi kelihatannya lagi dibetulkan sama teknisi itu. Ya, saya akan bawa dulu 2 koper ini ke atas. Posisinya ada di lantai 2. Nah, ini kita masukkan pin yang di SMS oleh public storage. Jadi di SMS itu kita juga sudah dikasih tahu bahwa ruangan yang kita sewa ada di lantai 2 berikut dengan nomornya. Jadi kemarin sebetulnya saya udah kesini menyimpan beberapa barang yang tidak digunakan juga, sekaligus mau survei lihat lokasi. Nah, lampunya pakai sensor ini, jadi begitu ada gerakan langsung nyala. Ini semua yang ada di kiri kanan saya ini adalah ruang penyimpanan yang disewa ya. Ukurannya bermacam-macam, ada yang besar, ada juga yang 5 feet kali 5 feet kayak saya punya. Kuncinya ini punya public storage ya, kita dipinjami. Ya, sebesar inilah kira-kira ruangannya. Itu sudah ada beberapa barang. Kemarin saya taruh di situ. Ini 5 feet
kali 5 feet ya, atau sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter ini. Saya harus ambil 2 koper lagi di mobil di bawah. Banyak ya di sini ruangannya. Anda bisa pilih, bisa sewa yang mana. Bahkan kalau di lantai 1 itu ada yang seluas garasi. Jadi kalau Anda mau titip mobil juga bisa di sini. Going down. First floor. Ya, kalau keluar kita udah nggak pakai pin lagi, otomatis dia akan ada sensor gerak. Nah, ini 2 koper lagi. Ya, jadi hari ini saya akan akan simpan 4 koper ya, ditambah yang kemarin, masukkan pin lagi seperti biasa. Jadi untuk masuk ke public storage ini ada 3 pintu yang terkunci ya. Satu, waktu tadi dari mobil kita bukanya otomatis menggunakan aplikasi. Dia akan mendetek kita punya Google Map atau handphone. Gitu kita klik akses, langsung terbuka. Kemudian satu lagi adalah gerbang. Tadi kebetulan sedang terbuka, sedang dibetulkan mungkin. Dan yang ketiga adalah akses yang tadi di pintu kaca tadi. Semuanya menggunakan pin yang sama. Ini barang yang kemarin ini saya taruh di sini lebih dulu. Ruang penyimpanan 5 feet kali 5 feet. Cukup luas ya. Ini saya baru masukkan 4 koper dan beberapa peralatan yang belum digunakan. Mungkin ini 13 koper bisa muat ini. Anda mau masukkan sepeda juga muat di sini. Oke, saya pikir itu aja dulu informasi tentang ruang penyimpanan yang ada di Amerika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.